Masih libur kah? Libur dia sampai tanggal 13. Libur dia. Semua anak RRQ libur sampai tanggal 13. Libur, iya libur sampai tanggal 13. Apa itu libur? Iya, soalnya mereka lagi, kalau Albop, Vin R7 kan lagi pelatnas toh. Pada demam apa? Demam unyu-unyu. Libur kecuali yang pelatnas, no libur klub sakno ya, mereka pasti capek sih. Anak EVOS juga libur nggak? Harusnya libur semua guys, tau nggak? Biasanya habis MPL tuh semua itu pasti libur, tau nggak? Karena kan mereka harus latihan lagi buat playoff kan. Jadi semua tim tuh pasti ada liburnya gitu loh. Demam karena kedinginan terus, capek. Kayak itu demam unyu-unyu guys, demam cinta. Gitu. Playoff masih lama, playoff tuh tanggal 21. Jadi mereka tuh pasti disuruh istirahat dulu juga. Terus buat fokus scrim berikutnya gitu toh. Makanya kalian doain EVOS bisa jadi juara 1. Ketik 1 kalau kalian dukung EVOS menjadi juara. Itu mah kamu lagi demam unyu-unyu. Enggak, aku tuh enggak lagi demam unyu-unyu. Kok GDL sih? Sebenarnya kalian tuh dukung siapa guys jadi juara? Aku tuh penasaran. Sorry tahun ini AE atau RRQ? Enggak. Pemenangnya Bismillah. Kok Bismillah? Dalam nama Tuhan Yesus EVOS. Kita berdoa. Aku dukung EVOS sih. Sebenarnya aku nggak berhak ngomong siapa yang menang. Cuma semoga EVOS. Aku mendukung. Karena kalau aku ngomong yang menang siapa pasti aku salah nanti. Pokoknya aku mendukung EVOS dengan sepenuh hatiku. Love you. Tanya Juwita. Juwita lo dukung mana? Hah? Juwita dukung mana Juwita? Aku tetap sabar, energi positif ke lingkungan. Kok tetap sabar sih maksudnya? Oh sebar, ya ampun sorry ya mataku ini picak tau gak sih, minusku nambah gitu ya. Aku tetap sebar energi positif ke lingkungan sekitarmu ya. Yes love, I love you. R Kiki. Gak boleh kayak gitu. Kok aku suka baca R Kiki sih, aku juga gak ngerti. RRQ. Kalian lebih suka ngomongnya RRQ apa RRQ? Kalau EVOS kalian bacanya EVOS apa EVOS gitu. Kalian ngomongnya alter ego atau alter ego? Apalagi ya? Kalian ngomongnya Onyx apa Onyx? Onyx pasti bacanya Onyx sih. Tapi harusnya kalau RRQ itu RRQ karena FIFA RRQ. Kalau EVOS itu apa ya? Jangan lupa stiker. EVOS ROR, EVOS ROR. Apa ya? Kalau EVOS itu sebenarnya enakan EVOS. Tapi orang Indo kan bacanya EVOS. Kenapa slogannya EVOS itu bukan EVOS ROR? Kenapa EVOS ROR? Kalian pernah pikir gitu nggak? Kenapa nggak EVOS ROR? Tapi kenapa EVOS ROR? Kenapa guys? Karena harus bantu jawab pertanyaan ini. Kenapa nggak EVOS ROR? Kenapa EVOS ROR? Onyx RQQ. Kok RQQ sih? EPOS BTR AE Aura. Oh ya sebenarnya alter ego juga banyak sih bacanya AE sih. AE gitu. Playoff datang. Tadi aku di chat manajerku katanya manajernya Legend sih harusnya BE dapat slot. Cuma kan BE banyak, makanya aku pingin nanya juga. Tadi aku udah ngechat manajerku sih, pasti dapat apa enggak tapi belum dibales gitu. KKB ngechat apa ya kok di aku nggak muncul? Oh, Baenana plus Vivian plus Aiko plus Ether sama dengan EVOS. Oh my god, ini apakah akan menjadi teori baru guys?
Kalau gitu bacanya Aether apa Aether? Aku juga gak tahu, makanya aku gak pernah manggil nama DE Ether, Ether, Aether, aku gak pernah manggil DE gitu. Kalau mau manggil pun langsung ter, karena aku gak tahu bacanya apa. Tapi kalau dari caster-caster ngomong sih Aether gitu, makanya panggilnya Con aja, karena kalau bacanya ter tuh juga ribet, aneh gak sih? Ether, harusnya kalau orang Indo sih ngomongnya Ether, apa Aether, apa Aether, apa ya? Kalian juga bingung gak sih nama Aether itu dibaca apa? Aether. Aku gak paham ya, EVOS itu 4, maksudnya? Hah? Aku gak paham ya, EVOS itu 4 maksudnya. Hah? Aku gak paham ya, EVOS itu maksudnya 4. Itu 4. Aku gak paham ya, EVOS itu 4 maksudnya. Maksudnya apa? Jason kata Teguh 4. Apa anjir 4? Klasmen. Apa anjir? Apa? Hashtag 4. Apa sih? Gue juga nggak connect peringkat. Sudah saya nggak ngerti. Maksudnya peringkat apa? Peringkat MPL. Loh, bukannya EVOS tuh udah nomor 3 ya? Loh. Oh ya kan kemarin kalah ya, berarti masih di 4. Oh my god. Tapi menurutku, berarti EVOS ini dapat upper bracket gak sih guys? Upper bracket tuh 1 sama 2 ya? Tapi harusnya kalau kemarin menang lawan RRQ tuh EVOS naik nomor 3 kan guys? Tahu nggak sih, padahal aku udah yakin Pol, kayak EVOS pasti menang. Apalagi game satunya bener-bener bantai-bantai Pol. Tapi apa daya, game kedua dan ketiganya ternyata belum bisa bantai, sedih. Tahu nggak sih, itu aku nonton di rumah sampai kebelet pipis tuh tak tahan waktu match ketiga. Sebenarnya aku pengen ke toilet, cuma kan di toilet kan nggak ada sinyal. Bahkan aku nggak rela untuk meninggal ke toilet. Onyx juga menang. Iya. Loh, jadi yang nomor 2 ini siapa sih? Loh, bukannya Onyx nomor 2 ya? Ketiga Aura. Ya kan? Ya kan guys? Bener gak sih? Aku tuh gak ngerti hitung-hitungannya guys. 2 Onyx, ketiga Aura, 4 EVOS. Terus yang dapat upper bracket siapa? Playoff dateng kagak? Kalau aku dapat slot harusnya aku dateng. Pokoknya kalau dapat slot aku dateng AKB. Kalau nggak dapat slot aku nggak bisa dateng. Tapi katanya Kak Janet tadi harusnya BA slotnya aman, cuma balik lagi karena BA itu banyak. Siapa yang dapat gitu? Kalau aku makanya doain aku dapat Kak KB. Kalau misalkan aku nggak dapat, aku nggak bisa datang. Gitu. Kak KB kasih aku slot lah. Soalnya BA-nya EVOS tuh terlalu banyak. Menurutku rada susah nggak sih semua didateng no? Gitu. Slotnya pasti penuh. Dan aku nggak tahu siapa yang bisa dapet. Gitu. Belu punya orang dalam kan? Kasihlah Kak KB. Minimal kasih aku lah. EVOS AE yang kalah pulang. Enggak, EVOS gak mau pulang guys. Oke, kalau nanti aku nge-cast Aether manggilnya Con Jacon. Iya, gak usah manggil DE Aether, tapi Con gitu. Oh, itu bakal lucu sih. Tapi iya ya, gak usah panggil Aether sih. Tapi boleh gak sih caster tuh ngomongnya nama panggilannya dia, bukan Aether. Ngomongnya Con. Tapi itu pasti bakal lucu pol sih, menurutku. Con. Hey guys, Con sudah membantai turtle. Gitu. Dari arah sini.
sedang berjalan tuk ke arah Lord yang menit ke 100 gitu. Boleh gak sih? Easy, nanti ku kasih nomor orang MPL-nya kalau kowe gak dapet slot. Tapi kakak tahu nggak KKB, orang MPL-nya pun tuh bilang slotnya buat playoff itu sudah penuh gitu. Soalnya aku punya nomornya Cios KKB, tapi Cios pun ngomong kalau playoff tuh rada susah. Soalnya memang bener-bener sudah full capacity set. Menincon sedang berjalan ke arah Lord dan mulai mencicil, ya mirip-mirip gitulah. KB kan orang dalam ya, tapi kalau KKB sudah bersabda seperti itu, aku yakin. Tuker vlog, KKB aku tuh selalu ngevlog deh tempat MPL for free. Aku selalu ngevlog. Ya kan, kalian semua followersku saksinya kan, aku selalu ngevlog deh tempat MPL. Ada kursi tapi di luar sambil jualan tepoci GDL. Ya kan guys, aku selalu ngevlog di MPL. Belum di up dari mana, itu udah tak upload loh. Ya kan, aku nggak ngupload yang itu karena itu banyak bucinnya, tau nggak? Tapi kan yang kemarin aku langsung upload, tau nggak, yang nggak banyak bucinnya. Kan? Aku tuh sumpah KKB, semua vlogku ini yang di draft, yang belum tak upload ini isinya semua vlog MPL. Situ yang ngevlog aku yang upload foto situ sama Dekcon. Ya padahal tau gak sih guys, aku tuh kan mengikuti saran kalian ya, katanya harus private. Terus aku gak ngupload apa-apa sama sekali, karena kata kalian harus keep it private. Aku udah nge-keep private tapi intelnya tuh banyak banget, aku juga gak ngerti kenapa. Kayak tiba-tiba KKB ngupload, terus belakangku tuh gak tahu siapa tiba-tiba ngupload. Aku tuh merasa kayak aku sama Tuhanku tuh udah berusaha untuk menutupi hubungan, maksudnya bukan hubungan, kayak apa ya, sudah berusaha menutupi kehadiran kami. Tapi kayak kenapa orang-orang tuh banyak intel, tau nggak? Kenapa mereka tuh sibuk-sibuk gatel pengen video? Aku nggak ngerti. Kowe bahagia nggak tapi sama Con? Bahagia banget. Maksudnya tau nggak sih guys, ini aku jujur-jujuran aja, aku nggak pernah merasa sebahagia ini sama cowok. Kayak wah, nggak tahu ya, aku rasa disuruh nyebut satu kekurangannya dia paling mau overthinking tok, lainnya nggak ada gitu. Oh bahagia sih, bener-bener sebahagia itu, bahagia. Ya wes mau private, mau dipublish selama kowe bahagia itu lebih dari cukup. Tapi kadang aku loh KKB dihujat, kayak aku nggak ngapa-ngapain aja aku dihujat. Makanya ini komenku tak buat khusus penggemar, karena dari kemarin tuh nggak kondusif. Sedih aku sumpah, karena mereka bilang tuh kayak aku sama Con ini terlalu bucin, padahal aku sama Con itu jarang ngebucin, ketemunya cuma di MPL tok. Terus kalau jauh-jauh gini bahkan telepon aja waktu dia selesai scream. Terus selesai scream kadang masih ngereng juga nggak telepon. Terus telepon kalau mau tidur doang. Terus bangun-bangun pagi aku masih tidur. Terus dia lanjut scream, bahkan nggak ada komunikasi. Sedih. Terus kayak semua orang bilang aku tuh bikin dia nggak konsen. Tau nggak, kadang aku tuh sedih karena mereka tuh nggak tahu seberapa keras dia dan aku berusaha jaga supaya hubungan pertemanan ini positif. Cuek, iya, makanya KKB ajarin aku cuek, karena aku tuh orangnya nggak bisa cuek. Terus kau lebih peduli 1000 hate comment daripada satu pujian Dekcon. Ya soalnya aku sebenarnya juga mikirin perasaan dia sih, kalau dia baca komen kayak gitu gimana. Ya bahkan aku sering bilang ke dia juga, kayak aku gak tega lihat kamu di komenin kayak gitu. Bahkan jujur ya guys, ini jujur pol, beberapa hari lalu aku ada lihat video TikTok itu kayak ngeklip dia main lagi oleng. Sedangkan itu tau gak sih, dia kan di rank tuh mode belajar ya, dia sering nyoba emblem, nyoba item. Terus itu komennya bener-bener full ngehujat dia, aku sedih pol gitu.
Dan di komen itu semua juga nyalain aku, katanya gara-gara aku juga nggak ngerti kenapa kok aku kena. Kasian, sebenernya aku kayak lebih kasihan ke Conne sih, karena aku tahu dia berusaha keras itu buat improve, tapi orang-orang kok bikin klip TikTok kayak gitu ya, jahat pol. Terus bahkan di kolom komennya ada temennya bilang dia tuh pasang snap WA, ayo adu farming nggak? Itu membensekno sih menurutku kayak. Terus kamu tahu nggak, Con baca komen-komennya karena videonya itu lewat di FYP-nya dia, kasihan. Sebenarnya aku nggak apa-apa sih aku dihujat, cuma aku nggak mau dia dihujat. Jangan, soalnya kayak dia masih kecil. Ya soalnya kalau aku dihujat aku biasa, aku kenyang hujatan. Tapi kalau dia ini kan masih kecil, masih 17 tahun, bahkan KTP aja belum punya. Itulah tugasmu Aiko, ketika orang lihat keburukan Con lalu hujat, kamu rangkul dia. Ya kalau aku sih support dia terus, aku selalu ngomong kayak enggak, pokoknya enggak peduli kamu gimana pun, orang ngomong kamu gimana aku tuh enggak bakal ninggal, aku bilang kayak gitu. Cuma kasihan aja, kasihan, soalnya masih kecil. Aku tuh ngerasa kayaknya kita sebagai orang yang live di Nimo ataupun pro player ataupun siapapun tuh kayaknya nggak boleh pacaran. Di mata netizen tuh seperti itu, nggak boleh berhubungan, nggak boleh berteman, nggak boleh jadi teman main, nggak boleh jadi teman Discord, nggak boleh. Kasian. Terus dipikirnya kita ini apa ya guys? Kita ini dipikirnya robot ya. Ya, ini sebenarnya ini aku mau udah curhat sih guys. Ini yang bikin aku tuh dari beberapa hari lalu tuh aku mood swing. Tau nggak? Sebenarnya aku kepikiran ini, aku sedih. Dan nggak tahu, aku dari kemarin kan dihujat terus, padahal aku nggak apa-ngapain kan guys. Tahu? Ada aja komen yang jahat. Dan aku tuh orangnya memang fokus ke komen yang jahat. Sedih soalnya. Gampang overthinking. Terus beberapa hari lalu aku sempat bilang Mbak Con, aku pengen berhenti nge-live, aku bilang kayak gitu, saking aku sedih gara-gara aku ngerasa ya gitu, jadi banyak hujatan. Karena ketika kita lagi di bawah, nanti kita bakalan tahu siapa yang benar-benar ada buat kita. Iya, dan kadang aku sebel di saat aku di bawah gak ada siapa-siapa kecuali yang tak percaya, tapi nanti waktu aku lagi naik, semua tuh berasa jadi temen, tau gak sih? Moro-moro aku itu bisa punya temen ngising, tau gak? Ngising aku dua konco. Aku cuma berharap naik turunnya Con kayak ada. Kalau di saat Con susah aja aku ada, apalagi di saat dia naik, aku pasti bakal jadi orang yang bangga juga sih. Gitu. Janganlah, tapi kayak jujur guys, ini aku jujur aja, tapi mentalku juga gak sestabil itu gitu ya. Mungkin aku belum bisa cerita gitu. Sebenarnya orang-orang TikTok pasti udah tahu sih, tapi aku kan gak pernah bilang sakitnya apa. Jadi aku juga ya lagi struggle gitu, cuma aku gak bisa cerita karena menurutku kayak gak tahu ya, aku malu aja gitu, gak bisa keluar dari mulutku gitu. Ya, cuma aku kadang sedih kena hate comment, itu gak bisa tak pungkiri dan gak bisa dikontrol. Kak KB mana ya? Aku mau jadiin dia admin, soalnya kasihan kalau dia komen pakai diamond terus. Kak KB gak usah chat pakai diamond, sayang pol menurutku. 2 kali 10 20. Tips komen di TikTok, komen di IG, komen di sosmed cuma ucapan, kehadiran orang yang tepat adalah jawaban. Ya makanya kadang aku bersyukur pol, kayak di saat aku lagi banyak hujatan gini, dulu aku mah bisa nangis-nangis tok, mendem sendirian. Sekarang setidaknya aku udah punya teman cerita, tapi walaupun kadang tuh aku orangnya gak bisa cerita guys, tau nggak? Jadi meski Mbak Con ini sebenarnya aku juga gak pernah cerita banyak, karena aku orang gak bisa cerita.
tapi aku lebih suka dengerin orang cerita. Karena menurutku kadang peduli sama penasaran tuh beda tipis. Kadang orang tuh cuma penasaran bukan peduli gitu. Emot batu. Kata-kata maka dunia sedang ada masalah, anjas. Kalau kata Ayah Udil, pembenci bakal tetap jadi pembenci, batul. Cuma itu ya guys, pokoknya aku gak pernah percaya mbak orang segampang itu. Menurutku kalau kamu percaya sama orang berlebihan, kamu cuma bakal dapet kecewa. Karena dari percaya itu kamu bakal berekspektasi sama orang tuh tinggi. Dan kalau kamu berekspektasi sama orang tinggi, ya yang kamu dapat cuma rasa kecewa tok gitu. Iya, papiku juga selalu ngomong sama aku, kamu tiap kali aku kecewa terus aku nangis bilang papiku, aku kecewa pol di gini. Papiku cuma selalu ngomong, makanya papi ngomong apa sama kamu, jangan berekspektasi sama manusia. Ini udah basi sih kata-katanya, tapi kayak papiku selalu ngomong gitu, jangan berekspektasi sama manusia. Keluarga aja kadang bisa mengecewakan, apalagi orang lain yang cuma sekedar teman atau orang asing yang baru kenal. Terus tadi barusan Pol tadi siang, aku kan selalu bilang ke papaku kayak si ini tuh baik, pokoknya sih baik-baik itu tak sebut ke papaku gitu. Terus papaku ngomong kayak gini, apa, kamu tuh jangan gampang menyimpulkan seseorang tuh baik apa enggak, katanya kayak gitu. Terus aku bilang, tapi kan memang baik. Cuma papaku paling gak suka kalau aku ngomong si ini baik, katanya aku terlalu gampang nilai orang tuh baik gitu. Tapi kadang ya memang baik aja gitu. Kan kalau memang lagi baik kita harus bilang baik, tapi kalau lagi jahat ya kita bilang jahat. KKP kerja ya KKP. Bisa komen spam emot hati. Cuma pokoknya kalian bersyukur lah guys gitu. Kadang aku lagi sedih, aku bisa mikir kayak ya semua orang pasti ada masalah gitu. Nanti juga selesai masalahnya, ya kan? Kali. Baik ke semua orang itu kewajiban, dijahatin orang lain bukan alasan kalau kita bisa berbuat jahat. Benar, karena yang namanya benci, luka itu menular. Kalau misalkan kita disakitin sama orang lain, kita jangan kasih ke orang lain rasa sakit yang sama, karena itu bakal lanjut terus. Iya, kalau misalkan orang itu sedewasa kita yang kayak oh iya kita kalau disakitin kita diem aja, tapi kalau misalkan orang itu nggak dewasa terus malah nyakitin orang lain, malah makin banyak orang yang disakitin, terus makin banyak orang jahat. Iya, aduh sumpah aku lagi mode overthinking sih sebenarnya dari kemarin. Sebenarnya hari ini tuh aku nggak kepingin nge-live guys, jujur. Tapi jamku masih kurang 45 jam. Kayaknya bahkan bulan ini aku nggak mau ngejar WHR. Aku mau jamku selesai, terus aku mau istirahat karena aku ngerasa semuanya lagi toksik. Bakal aku lagi toksik juga ke diriku dewe, jadi kayak gak bagus aja. Tapi rasanya ini pertama kali deh aku sampai batasi komen sampai khusus penggemar. Biasanya aku masih tahan-tahan kayak provok sih, tapi kali ini kayak memang lagi gak kuat pol. Makanya tak batasi khusus bener-bener yang khusus pakai page tok. Tapi ya balik lah guys, aku ngerasa memang kerja di sosmed tuh kerame mental.
Ya, aku ngerasa kerja di sosmed tuh memang upahnya melebihi UMR. Bahkan banyak orang yang mengidam-idamkan kerja di sosmed, kayak bisa jadi selebgram tuh, jadi streamer. Mereka tuh bener-bener sekepingin itu. Jadi ya masih worth lah. Ya semua pasti ada resikonya. Kalau kerja jadi kuli bangunan, tukar sama fisik. Ada yang jadi bungkuk, ada yang jadi kulitnya jadi makin gelap karena kena matahari. Kalau sosmed tukar mental, plus minus. Tapi aku sempat mikir gini sih, dulu aku pernah dibilang sama mamaku, Lian, kamu main sosmed mentalmu jadi kayak gitu, jadi malah nggak jelas gitu. Terus mamiku pernah ngomong, udah berhenti nge-sosmed, kuliah aja, kerja gitu. Tapi aku mikir, kuliah buang-buang duit gitu, mending kerja. Ya nggak sih guys? Soalnya aku cewek, soon aku bakal jadi ibu rumah tangga. Aku tuh kepingin cari keterampilan. Sebenernya aku tuh kepingin jadi tukang dekor kue, tau nggak? Supaya nanti bisa bikin kue, bisa dekor kue gitu. Betul Kak KB. Sebenarnya nggak usah di post di sosmed sih, semua itu ada pro dan kontra. Pasti ada pro dan kontra. Kita aja berbagi sama orang, kalau orangnya memang benci ya bakal bilang kita tuh cari muka. Tapi kalau misalkan orangnya suka sama kita ya bakal bilang kita tuh memang orang baik, mau bagi-bagi, menginspirasi orang buat kayak ngajak buat berbagi gitu. Nah emang dasarnya orang kalau memang gak suka ya bakal gak suka aja. Tapi tahu nggak sih, aku tuh pernah bilang gini ke temanku, intinya kayak kalau ada orang yang pingin merendahkan kamu, berarti kamu tuh di posisi lebih atas dari mereka gitu loh. Jadi kalau kamu di atas, kamu jangan mau ikut ke bawah kayak mereka, justru harus lebih tinggi. Biarin aja anjing menggonggong, kuk 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 gitu. Tapi mau bawa kamu turun kan nggak bisa. Sibuk aja menggonggong sana, gaguk gaguk gaguk, gak ada yang peduli. Ya nggak sih guys? Harus kayak gitu. KKP makasih telurnya. Nah, dah kok muah? Pas aku udah pacar guys, KKB. Maaf ya KKB, kebiasaan. Dah mau ngonten. Dadah KKB, berkah sehat selalu. Habis ini kita react ya guys ya. Sorry maksud, bener kan Bang KP udah punya pacar? Ya kan bener. Loh, kalian coba denger aku baik-baik. Aku tuh ngomongnya, oh ya kan udah punya pacar. Kan Bang KP udah punya pacar. Bener toh? Bilang thank you Kak KB cepet. Kamu juga enggak?